Shalom, selamat pagi sahabat Radio Tapanuli dimanapun sahabat berada pada saat ini. Sungguh sukacita yang luar biasa bahwa saya boleh hadir kembali di ruang dengar sahabat Radio Tapanuli semuanya di program kita, yaitu sharing pagi. Dan pada pagi hari ini sahabat Radio Tapanuli yang berbahagia, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, seperti biasa, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk pagi yang luar biasa cerah dan indah ini, di mana kasih karunia-Mu boleh kami lihat, boleh kami rasakan. Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah berada dalam naungan tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami boleh mengucap syukur untuk hari ini melalui doa pagi yang sudah kami laksanakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Terima kasih untuk kesempatan yang dahsyat dan luar biasa ini Tuhan. Engkau akan berbicara pada saat ini Tuhan Yesus kepada kami semua yang sudah siap sedia mendengarkannya. Ini anak-Mu Tuhan Yesus, pakai anak-Mu ini, sembunyikan anak-Mu di balik salib-Mu. Biarlah Engkau yang berkata-kata melalui mulut anak-Mu, lidah anak-Mu ini, Engkau sucikan, Engkau kuduskan, sehingga kami semua pendengar setia Radio Tapanuli ini, dimanapun kami berada, kami boleh diberkati dan kami boleh memberkati kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap menjadi pelaku firman-Mu yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini tema dari renungan singkat kita saya ambil dari Lukas pasalnya yang ke-6, mulai dari ayatnya yang ke-6 sampai ayat yang ke-11, bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah mengecewakan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita baca bersama-sama apa yang Tuhan mau kita dengarkan dan kita pahami pagi hari ini. Yang sudah menemukannya, mari bersama-sama dengan saya kita bacakan. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus. Kalau-kalau Ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan Dia. Tetapi Ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Sesudah itu Ia memandang keliling kepada mereka semua lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya.
Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding, apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berbahagialah bagi setiap orang yang mau mendengarkan firman Tuhan ini dan mau menjadi pelaku firman di dalam kehidupannya hari lepas hari. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang luar biasa diberkati Tuhan pada hari Minggu ini. Hari Minggu sama seperti hari Sabat, Bapak Ibu Saudara. Kita yakini bahwa hari Minggu adalah harinya Tuhan. Hari di mana kita semua harus ke gereja. Hari di mana kita khusus memberikan diri kita untuk Tuhan. Waktu kita untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tadi kita sudah baca bersama dan kita sudah mendengar bahwa Yesus menyembuhkan orang yang sakit tangannya itu di rumah ibadah, ya, di rumah Tuhan. Kalau saat ini kita sebut gereja. Nah, orang Farisi, ya, para ahli Taurat, mereka menganggap bahwa segala sesuatu yang ada di rumah ibadat itu, apapun yang terjadi di dalam rumah ibadat itu, tidak boleh ada kegiatan selain mendengarkan firman Tuhan, membaca Taurat, ya, dan mendengarkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi? Yesus adalah Tuhan yang Maha Tahu, Dia luar biasa. Dia mengerti, ya, dia tahu apa isi hati semua ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu. Lalu dia sekali lagi dia menunjukkan kuasanya, mujizatnya, ya. Dia tahu bahwa ada serangan yang akan menimpa dia, yang akan menyerang dia. Itu sebabnya dia mengemukakan, dia menghadirkan orang yang sakit itu di tengah-tengah rumah ibadat itu. Nah, kita sama-sama melihat Bapak Ibu Saudara, ya, bahwa pemahaman yang selama ini terkonsep di dalam pikiran kita, bahwa segala sesuatu yang terjadi di rumah ibadat itu hanya sekedar kita harus duduk diam, duduk manis, hanya mendengarkan firman Tuhan dan khotbah dari pendeta. Tetapi sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, ibadah itu menjadi sarana bahwa sesuatu yang mau dikerjakan oleh Tuhan, mujizat yang akan terjadi, jangan kita hambat, Bapak Ibu Saudara. Jangan tunggu KKR baru saudara yang sakit datang. Saudara bisa datang ke gereja, ya, ke gereja saudara, datang beribadah dan minta kesembuhan dari Tuhan. Tuhan akan gerakkan hambanya untuk menyembuhkan saudara. Kenapa? Karena hari Minggu itu sama dengan hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, dan hari Sabtu. Tidak bisa kita batasi, tidak bisa kita jekal kuasa Tuhan yang ingin berperkara dengan iblis. Kita tahu bahwa segala sesuatu yang bukan berasal dari Tuhan itu adalah sakit penyakit. Tuhan mengizinkan dengan maksud tujuan. Jika engkau melakukan kesalahan, maka disitulah engkau akan introspeksi dirimu dan engkau akan mengaku dosa-dosamu. Tuhan juga punya tujuan memberikan sakit penyakit meskipun engkau tidak berdosa, sama seperti Ayub, ya. Dia tidak melakukan dosa, tetapi dia menerima hukuman yang seharusnya dia tidak terima. Itu sakit penyakit. 10 anaknya mati karena kebakaran. Bahkan istrinya menuduh dia gila. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam konteks ini kita menyorot bahwa pertolongan dari Tuhan itu tidak pernah
Ya. Saudara saat ini yang sedang terbaring sakit, yang lemah tubuhnya, katakan kepada diri sendiri, aku bisa sembuh. Aku tahu Tuhan Yesus akan menolongku. Minta. Jangan pernah menjengkal kuasa Yesus. Jangan pernah mengukur dengan tolak ukur dirimu sendiri. Jangan meminta pertolongan kepada manusia, karena manusia hanya akan mengecewakan engkau. Mintalah pertolongan dari Tuhan, karena Tuhan tidak pernah mengecewakan engkau. Mari kita lihat khusus di ayat yang ke-6. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Kenapa ada orang yang mati tangan kanannya ada di rumah ibadat itu? Dan dia minta pertolongan Tuhan. Bapak ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, siapapun yang ketika sakit, yang diingat itu bukan togel, yang diingat itu bukan istrinya, yang diingat itu bukan suaminya atau anak-anaknya, tapi yang pertama diingat adalah Tuhan. Ada amin? Ketika kita mengalami kecelakaan, yang kita ingat pertama sekali adalah Tuhan. Tuhan Yesus selamatkan aku. Tuhan Yesus aku mau sembuh. Tuhan Yesus aku mau hidup. Pasti itu yang keluar dari mulut saudara. Pertolongan yang kita harapkan haruslah kita fokuskan kepada Tuhan. Jangan saudara harapkan pertolongan dari manusia, apalagi ke dukun. Saya sangat merasa miris Bapak Ibu Saudara. Ya. Jauh sebelum COVID, Tuhan selalu bicara kepada saya, anakku, sampaikan kepada mereka, jangan tunggu murkaku. Lalu saya tanya, Tuhan, apa salah dan dosa kami sampai kami harus menerima murka-Mu? Ya, lalu Tuhan memberikan saya penglihatan. Saya punya karunia penglihatan Bapak Ibu Saudara. Saya dikasih penglihatan ya, di alam roh saya keluar dari tubuh saya ketika pujian penyembahan dengan luar biasa kusuk ya, selama kurang lebih 3 jam, dari jam 3 sampai jam 6 pagi. Lalu saya dibawa ya, saya tahu persis itu Danau Toba. Lalu saya lihat lagi, saya tidak tahu namanya apa, tapi Tuhan bawa saya keliling Sumatera Utara. Lalu Tuhan tunjukkan ada banjir bandang, ada tanah longsor, ada orang-orang yang panik ya, yang tergeletak di tanah, bahkan ada kebakaran. Lalu saya nangis, yang saya ingat saya nangis waktu itu Bapak Ibu Saudara, saya nangis, saya bilang, Tuhan jangan murka-Mu menimpa kami, jangan berikan kami hal-hal seperti ini. Lalu Tuhan bilang kepada saya saat itu, anakku, itu tugasmu, sampaikan kepada anak-anakku yang lain, itu menjadi bagian dari tugas mereka. Jangan lagi ada pertikaian, jangan lagi mengangkat sesuatu yang tidak perlu, tetapi harus bersiap agar tidak menerima murka-Ku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika saya melihat dan saya mendengar berita-berita seperti sama persis dengan yang saya lihat waktu itu, saya kembali nangis ke Tuhan. Tuhan Yesus, janganlah sampai kami di kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah menerimanya. Janganlah sampai
Sumatera Utara ini seperti itu. Dan Bapak Ibu Saudara tahu, saya setiap pagi saya nangis untuk, bukan hanya untuk Kota Sibolga, untuk Kabupaten Tapanuli Tengah, untuk Sumatera Utara, tapi saya nangis untuk Indonesia. Bahkan saya nangis untuk bangsa-bangsa. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena saya sangat mengasihi setiap orang yang belum mengenal Yesus. Saya rindu untuk memperkenalkan siapa Yesus. Engkau yang belum mengenal siapa Yesus, ketika engkau mengejek Yesus, Yesus hanya senyum. Yesus tidak membalaskan. Kenapa? Karena Yesus mau engkau selamat. Yesus akan mengirimkan siapapun untuk datang menemuimu dan berbicara dari hati ke hati denganmu. Dan engkau akan mengalami Tuhan. Ketika engkau mengalami Tuhan, engkau tidak lagi mengejek Dia. Engkau bahkan akan memuji Dia setiap saat tarikan nafasmu. Kenapa? Karena engkau sangat bersyukur engkau bisa mengenal Yesus. Dia punya cara untuk membuat engkau percaya kepadanya. Saya merasa miris Bapak Ibu Saudara ketika saya mendengar ada banyak sekali caci maki, cemoohan untuk anak-anak Tuhan, bahkan untuk Tuhan Yesus sendiri. Hati saya seperti diiris-iris. Saat itu Bapak Ibu Saudara, saya bilang begini kepada Tuhan, Tuhan Yesus, aku ingin membalas, aku ingin mengatakan kepada mereka siapa engkau. Pada saat itu Tuhan bilang, belum saatnya anakku, dan itu bukan bagianmu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, meskipun kadang itu terjadi di depan mata saya, tapi saya tidak berani untuk melakukan apa yang tidak diperintahkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena setiap kita yang sudah dilahirkan kembali, yang sudah menerima karunia-karunia, yang sudah memiliki kuasa perkataan, kita tidak bisa sembarangan. Segala sesuatu yang menjadi atau merupakan tindakan kita, itu semua harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita pagi hari ini, pertolongan Tuhan tidak pernah mengecewakan. Saya sudah mengalami Tuhan sejak usia 9 tahun. Saya sudah bersaksi di mana-mana bahwa mujizat Tuhan itu masih ada dan tetap ada. Sampai Dia datang di awan-awan menjemput kita yang percaya dalam keadaan hidup. Kita akan terus mengalami mujizat. Beberapa waktu yang lalu, saat doa pagi, saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan Yesus, kok sakit kali hati saya, kok sakit sekali hatiku Tuhan. Kenapa begitu banyak orang yang membenciku? Kenapa begitu banyak orang yang menginginkan kehancuranku? Kenapa begitu banyak orang yang memusuhi aku? Saya nangis sampai bengkak mata saya, Bapak Ibu Saudara. Saya nangis terus. Bahkan dari jam 3 saya bangun sampai jam 4 itu saya nangis. Ya, saya nangis. Saya hanya bisa ngomong dalam hati seperti tadi. Saya nggak bisa mengeluarkan suara dari mulut karena saya terus nangis seperti ada orang yang saya cinta itu meninggal gitu. Saya nangis seperti itu Bapak Ibu Saudara. Saya nangis sampai bengkak mata saya. Ya. Saya sujud berlutut itu sudah saya lakukan dari dulu Bapak Ibu Saudara. Setiap pagi bangun pagi itu saya wajib sujud. Nah, ketika saya tanya seperti itu ke Tuhan, Tuhan bilang, anakku, aku mengasihimu. Tuhan
nggak ngomong yang lain loh Bapak Ibu Saudara. Dia hanya bilang, anakku, aku mengasihimu. Dan ketika saya mendengar hal itu, Bapak Ibu tahu, saya langsung berhenti menangis. Saya tersenyum, ya. Saya tersenyum, ya. Saya fokus ke wajah Tuhan Yesus. Saya cari wajah Tuhan Yesus dan saya lihat ada cahaya. Dan saya selalu melihat, ya, wajah Tuhan Yesus itu bercahaya. Saya lihat cahaya kemuliaan Tuhan itu dan saya tersenyum. Saya bilang, Tuhan, peluk aku, peluk aku. Dan saat itu Bapak Ibu Saudara, saya merasa, Tuhan, gak usah deh yang lain suka sama aku, gak suka lah, maksudnya gak usahlah yang lain itu mengasihi aku, cukup Engkau saja mengasihi aku.